Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurahkan kepada kita dua nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat itulah pada kesempatan hari ini saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah saya tentang DCS, distribusi kontrol sistem. Salawat bernada salam marilah kita junjungkan kepada seorang pemuda Islam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kenodaan ke lautan yang penuh dengan kesucian seperti yang kita rasakan pada saat ini, dan juga dari alam kebodohan ke alam yang lebih banyak ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Faizar, STMSC, selaku dosen pengasuh pada mata kuliah Elektronika Industri. Saya atas nama Teguh Muhammad Haikal dengan NIM 2001300050 dari kelas A4 Teknik Industri, mata kuliah Elektronika Industri, ingin mempresentasikan tentang DCS atau distribusi kontrol sistem. Yang pertama yaitu kita lihat pengertian dari DCS, distribusi kontrol sistem. DCS itu adalah sistem kontrol yang digunakan pada suatu sistem manufacturing ataupun proses di mana elemen kontrolnya itu tidak berada pada sentral sistem, tetapi tersebar di sistem dengan komponen subsistem di bawah kendali satu ataupun lebih controller. Yang kedua, yaitu kita lihat pengertiannya, DCS itu biasanya digunakan dalam industri untuk memonitor dan mengontrol peralatan yang tersebar dengan ataupun tanpa campur tangan manusia. Sebuah DCS itu biasanya menggunakan komputer sebagai controller dan menggunakan proprietary interconnection dan protokol untuk komunikasi. Selanjutnya itu kita lihat komponen-komponen dari DCS. Yang pertama itu ada operator station, di mana operator itu digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room, menyajikan informasi plan terkini kepada operator melalui graphical user interface, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting, pengembangan variabel proses, parameter kontrol, alarm, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada kontrol modul, adalah bagian utama dari DCS. Bagian ini bisa kita bilang bahwasanya pusat kontrol ataupun sebagai otak dari seluruh pengendalian proses. Yang ketiga itu ada I/O modul, yaitu interface antara kontrol modul dengan file instrumen. Bagian ini berfungsi menangani input dan output dari suatu nilai proses, terus mengubah sinyal dari digital ke analog, ataupun sebaliknya dari analog ke digital. Selanjutnya itu ada kita lihat tipe arsitektur dari DCS. Tipe arsitektur DCS itu memiliki arsitektur yang lengkap dan dibuat untuk sesuai dengan file dan kebutuhan yang dikontrol. Sistem utama DCS itu ada 7. Yang pertama ada controller, yang kedua ada I/O, yang ketiga ada terminal unit, yang keempat ada HMI atau supervisory station, yang kelima ada engineering station, yang keenam ada historian, dan yang terakhir ada sistem aset manajemen dan sistem report. Selanjutnya itu kita lihat fungsi dari DCS itu sendiri. Yang pertama untuk melakukan kontrol suatu loop sistem, di mana satu loop itu bisa terjadi beberapa proses kontrol. Yang kedua sebagai sarana pengumpulan data dan pengolahan data agar didapat suatu proses yang benar-benar diinginkan. Yang ketiga itu berfungsi sebagai pengganti alat-alat kontrol manual dan auto yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan, sehingga lebih mudah untuk pemeliharaan dan penggunaannya. Yang keempat yaitu mengumpulkan histori dari proses produksi dan menampilkan ketampilan yang lebih tren. Yang kelima yaitu untuk menampilkan kondisi proses yang sedang berlangsung di lapangan secara ideal time.
atau secara real time maksudnya. Selanjutnya itu kita lihat cara kerja dari DCS itu sendiri. Yang pertama langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengumpulkan data yang diterima dari lapangan. Setelah kita mengumpulkan data, lalu kita mengolah data tersebut menjadi sebuah sinyal yang lebih standar. Selanjutnya, kita olah data sinyal standar yang didapat itu dengan sistem pengontrolan yang berlaku, sehingga bisa diterapkan untuk mendapatkan nilai yang cocok untuk koreksi sinyal. Bila terjadinya error ataupun simpangan data, maka bisa dilakukan koreksi data yang dapat digunakan untuk mencapai nilai standar yang akan dituju. Yang kelima yaitu kita lihat setelah terjadinya koreksi dari simpangan data yang dilakukan pengukuran ataupun pengumpulan data ulang dari lapangan. Selanjutnya kita lihat yaitu kelebihan dari DCS. Yang pertama sebagai fungsi kontrol terdistribusi di antara DCS. Yang kedua sebagai sistem redundansi tersedia di setiap level. Yang ketiga itu modifikasi interlock sangat mudah dan lebih fleksibel. Yang keempat itu informasi variabel proses dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan besar. Yang kelima itu penggunaan multikomputernya itu bisa dimanfaatkan untuk operasi paralel atau multitasking. Yang keenam yaitu dapat diinstal pada konfigurasi dasar yang sangat bervariasi, selanjutnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu kita lihat kekurangan dari DCS. Yang pertama memiliki scanning time yang lebih lambat. Yang kedua yaitu hasil produknya itu relatif mahal. Yang ketiga, downtime-nya umumnya tidak hanya menyebabkan kehilangan produksi, tetapi juga menyebabkan keadaan yang berbahaya. Yang keempat, jika terjadinya kerusakan, waktu pemulihannya itu relatif lebih lambat. Selanjutnya kita lihat yaitu aplikasi dari DCS. Yang pertama, DCS itu dirancang dan digunakan untuk mengontrol proses produksi dan operasi yang berlangsung secara kontinu. Contoh proses produksi yang berlangsung secara kontinu ialah oil refining, steel making, and paper making. DCS itu bisa dihubungkan ke sensor dan aktuator yang berguna mendeteksi kondisi sistemnya, sehingga hasil pembacaan sensor itu bisa dibandingkan dengan set point. Contohnya pressure sensor, controller, and control valve. Pengukuran pressure atau flow itu bisa dikirim ke controller, biasanya melalui sinyal conditioning input ataupun output. Jika kondisi pengukuran sensor itu mencapai set point, maka controller itu dapat menginstruksikan device-nya untuk buka ataupun untuk tutup valve-nya, sampai proses fluidis flow mencapai kondisi yang diinginkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi-materi ini tentang DCS KDBLC. Pertama kita tahu bahwasanya DCS distribusi kontrol sistem itu berorientasi pada proses dan digerakkan oleh status proses. Kalau SCADA itu lebih berorientasi pada pengumpulan data dan digerakkan oleh peristiwa. Sedangkan PLC atau Programmable Logic Control itu suatu peralatan yang digunakan untuk mengontrol dan bias diprogram sesuai dengan kebutuhannya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk melihat hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.